Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Terpaksa menikahi Pak Ustadz season 3 bab 17. Mohon maaf karena Mimin baru sempat update karena Mimin sedang berada di perjalanan darat. Selamat mendengarkan. Setiap hari yang ditunggu Rafael adalah kedatangan Hana. Rasanya hampa jika sehari saja tidak melihat gadis pujaannya itu. Tapi sayang seribu sayang, Hana memang sulit ditemui, membuat Rafael kecewa. Namun lelaki itu tidak fokus untuk mencari keberadaan Hana. Ia ingin segera berubah menjadi lebih baik karena takut Hana lebih dulu menikah dengan orang lain daripada dirinya. Karena ilmu agamanya masih minus, Rafael belum tahu jika yang namanya jodoh pasti akan bertemu, sesulit apapun jalannya. Karena yang menikah saja bisa bercerai, apalagi yang baru berencana untuk menikah. Fokus amat loh, tegur Derry yang melihat Rafael tertunduk menatap buku dengan begitu seriusnya. Gue takut dia keburu dinikahin orang, makanya usaha gue gak main-main, jawab Rafael. Usaha lo emang gak main-main, tapi gimana kalau hasilnya sia-sia? Rafael menutup kasar buku itu lalu berdiri menatap sengit pada Derry. Loh, ia bahkan mengarahkan telunjuknya pada wajah lelaki itu. Apa? Lo mau hajar gue? Tantangnya. Rafael menarik napas dalam lalu kembali duduk. Ia mengontrol emosinya, berharap dirinya tidak terpancing. Ia baru saja membaca buku bagian bab menahan amarah. Ia tidak mungkin merasa pantas bersanding dengan Hana jika belum bisa menjadi lelaki impian gadis itu. Meski tidak tahu betul lelaki seperti apa yang diinginkan oleh Hana, tapi satu hal yang memang sudah pasti, Hana membutuhkan lelaki untuk menjadi imamnya, dan Rafael berusaha untuk itu. Berharap bisa menjadi imam yang baik. Ia masih berniat untuk berubah. Bukan Hana, tapi karena Allah. Seandainya nanti Hana menolak, sudah pasti Rafael akan kecewa, karena ia menggantungkan harapannya pada Hana. Lo kejar-kejar dia, lo tahu nggak siapa namanya? Tanya Derry. Biar aja, nanti gue tahu pas akad, sahut Rafael dengan percaya dirinya. Serah lo dah. Yang penting kalau lo patah hati nanti jangan pernah lo berpikir untuk berubah jadi lebih buruk daripada dulu, pesan Derry sebelum melengos pergi. Bukan Derry mendoakan yang buruk untuk Rafael, tapi ia berpikir realistis. Apalagi jika mendengar dari cerita Rafael, gadis idamannya itu sudah memiliki calon. Sudah jelas calon yang ada juga bukan orang sembarangan. Apalagi ayahnya seorang pimpinan pondok pesantren. Pasti menantunya juga harus berkualitas. Yang jelas memiliki ilmu agama yang baik. Derry ikut senang melihat Rafael yang mau berubah. Tapi jika berubahnya hanya karena Hana, itu yang tidak benar. Seharusnya berubah setidaknya untuk diri sendiri dan masa depan, bukan untuk orang lain, apalagi orang yang tidak dikenal. Karena saat kecewa rasanya akan sangat menyakitkan. Yang penting gue udah berusaha. Hasilnya ya terserah nanti. Mau diterima atau enggak, tapi tetap aja gue maunya diterima. Gimana pun caranya, gue harus bisa ambil hati dia. Tapi dari buku yang gue baca, nggak boleh tuh cewek sama cowok berdua-duaan. Berarti yang harus gue deketin itu bapaknya dulu. Kalau bapaknya kasih restu, pasti anaknya mau. Persetan nama calonnya. Tanpa sadar Rafael mengumpat, padahal ia sudah berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak berkata kasar. Namun jika sudah menjadi kebiasaan memang sulit untuk dihilangkan. Lelaki itu kini kembali fokus pada buku bacaannya. Ia yang tidak pernah suka membaca buku kini mendadak rajin. Rafael memiliki IQ di atas rata-rata.
Itu kenapa ia sangat pintar dan bisa memiliki beasiswa. Hanya sekali mendengar materi saja, Rafael bisa langsung mengerti. Di balik kekurangannya, lelaki ini juga memiliki kelebihan yang mungkin tidak orang ketahui. Beberapa gadis memperhatikan Rafael dan berbisik karena mendengar obrolan lelaki itu dan Derry tadi. "Han, ada gosip soal kamu loh," ujar Gita dengan hebohnya saat masuk ke dalam kelas. "Ucap salam Git, bukannya malah ngomongin gosip," tegur Hana. "Iya, assalamualaikum," ucap Gita akhirnya. "Waalaikumsalam," jawab Hana. "Lagian kenapa juga kamu dengerin gosip?" Alia yang tadi sibuk dengan ponselnya kini ikut bergabung. "Masalahnya ini bikin heboh banget, tahu nggak?" "Apaan? Cepet ngomong." Alia terlihat sudah tidak sabar mendengarkan gosip apa yang dimaksud oleh Gita. "Banyak anak-anak yang bilang kalau cewek yang dikejar sama pangeran kampus itu Hana." Hana yang mendengarkan itu biasa saja. Ia sama sekali tidak terlihat antusias, bahagia atau semacamnya. Ia bahkan tidak suka jika ada lelaki yang mengaguminya. Ia hanya tidak ingin menjadi sumber dosa untuk lelaki itu. Berbeda jika gadis lain yang ada di posisi Hana. Sudah jelas akan sangat bahagia dan bangga karena bisa disukai oleh lelaki yang memiliki banyak penggemar. Kok kamu biasa aja sih Han?" tanya Alia. "Terus aku harus gimana?" "Udah gak usah ngomongin orang, dosa," Hana mengingatkan. "Kenapa bisa secepat itu berita tersebar?" "Mudah sekali karena di kampus banyak sekali paparazi. Apalagi jika menyangkut sang pangeran kampus Rafael." "Ya, pangeran kampus itu Rafael. Lelaki yang dengan begitu lantang dan beraninya melamar Hana langsung kepada Syafiq. Jika sudah seperti ini, dipastikan Hana akan mendapatkan gangguan, meski ia tidak berbuat apa-apa. Banyak gadis yang berlomba-lomba ingin memiliki Rafael, sedangkan Hana dengan begitu beruntungnya malah dikejar oleh lelaki itu. Tapi Hana sama sekali tidak merasa beruntung." "Han, dengar ya, pokoknya kamu harus hati-hati, karena pasti banyak yang gak suka sama kamu," bisik Gita. "Udah ya, sekarang mending siap-siap karena bentar lagi kelas dimulai. Gak usah memikirkan hal yang gak penting." Hana tersenyum setelah berucap lalu membuka bukunya. Gita dan Alia saling menatap. Mereka saja sebenarnya kagum pada ketampanan Rafael. Hanya sekedar kagum saja, tidak lebih dari itu. Tahu teman mereka disukai oleh Rafael tentu membuat kaget, sekaligus bangga. Tapi sayang Hana tidak merasakan hal itu. Mereka tahu bagaimana Hana menjaga sekali interaksinya dengan lawan jenis. Ia juga tidak suka membicarakan orang lain. Gita dan Alia tidak tahu jika Hana sudah ada yang melamar. Bahkan 2 orang sekaligus termasuk si pangeran kampus. Tapi Hana belum menentukan pilihan karena belum mendapatkan jawaban. Selesai kelas, masih ada 1 jam lagi sampai waktu zuhur. Mereka memutuskan untuk pergi ke kantin mengisi perut. Saat Hana lewat, hanya bisik-bisik yang seharusnya membuat telinga gadis itu panas. Tapi dengan cueknya Hana malah mengabaikan dan menutup telinga karena ia tidak merasa yang mereka bicarakan itu dirinya. "Oh, jadi itu cewek yang ditaksir si Rafa. Cantik sih, tapi kayaknya so alim doang." "Iya, so alim biar bisa dapetin perhatian Rafa. Paling kalau udah dapet maunya, nanti cewek itu juga dibuang. Selera Rafa kan gak mungkin rendahan kayak dia. Pakai baju aja kolot banget. Palingan Rafa cuma jadiin cewek itu bahan taruhan doang." Hana memegang tangan Alia dan Gita yang ada di sisi kanan dan kirinya, menahan mereka yang seperti ingin berontak. Meskipun terbilang mahasiswa baru, tapi tetap saja mereka akan berani jika melihat teman mereka dibicarakan tepat di depan mereka. Tapi Hana malah dengan santainya terus berjalan sambil mengandeng kedua temannya menuju kantin. Sampai di sana ternyata tempat kesukaan mereka masih kosong. Meja di ujung yang paling pojok. "Han,
Kenapa tadi kamu tahan aku? Rasanya pengen aku uwel-uwel tuh mulut mereka, ucap Gita emosi. Nggak boleh gitu, Git. Udah sih, biar mereka mau ngomong apa, yang penting kan kenyataannya nggak kayak gitu. Iya sih Han, tapi kesel aja gitu. Mereka nggak tahu apa-apa asal jeplak aja, cerocos Gita. Kalau kamu nggak tahan, tangan aku tadi udah aku lempar mereka ke genteng. Timpal Alia. Di antara mereka, Alia yang paling jago karena ia memiliki sabuk hitam di taekwondo. Jadi wajar saja jika Alia sangat berani. Ia bahkan bisa mengalahkan 4 laki-laki sekaligus. Hanya saja banyak yang tidak tahu. Baru Gita dan Hana saja yang tahu. Sebenarnya mereka tidak satu sekolah, tapi satu komunitas. Mereka masuk ke dalam komunitas hijrah dan ternyata berada di kampus, bahkan kelasnya sama. Memiliki teman satu frekuensi adalah hal yang membahagiakan karena bisa saling mengerti. Nggak usah ngomongin itu lagi kalau bikin kalian emosi kayak gitu, ucap Hana. Untung aja kamu sabar, Han. Hanya tersenyum membalas ucapan Alia. Mereka menunggu pesanan datang. Mereka sudah mengganti topik dengan topik pembicaraan yang lain. Saat sedang asyik mengobrol, mata Hana menangkap sosok yang sedang berjalan dengan langkah cepat sambil membawa tas punggung dan tumpukan buku di tangannya. Mas matiin, batin Hana. Ia langsung mengalihkan pandangannya, menggelengkan kepala berpikir itu hanya halusinasi. Kenapa aku kayak lihat dia ya? Apa cuman mirip aja, gumam Hana. Kenapa Han? Tanya Gita. Itu Mas matiin, jawab Hana refleks. Matiin? Siapa matiin? Saat sadar dengan apa yang keluar dari mulutnya tadi, Hana malah tersenyum lebar. Nggak usah dipikirin, ayo makan, nanti keburu dingin. Jangan coba-coba mengalihkan pembicaraannya, Han, ancam Alia. Iya, ayo ngaku, matiin itu siapa? Jangan-jangan cowok idaman kamu lagi, tuding Gita. Hana terlihat ragu untuk bicara. Pokoknya sekarang makan aja dulu, sebentar lagi azan. Melihat Hana yang sudah mulai makan, membuat Gita dan Alia tidak bisa memaksa bicara. Mereka juga tidak ada kesempatan setelah Hana selesai makan karena gadis itu langsung pamit untuk ke masjid. Berhubung kedua temannya masih halangan, Hana harus pergi sendiri. Aku belum bisa ngomong karena semua ini juga belum pasti. Abi bilang kalau punya rencana apapun jangan dulu diomongin ke orang lain, batin Hana sambil terus berjalan menuju masjid. Ia tidak memperhatikan sekitar. Langkah kaki Hana terhenti saat seorang berdiri di depannya, melindungi Hana saat para gadis dengan brutal melemparkan telur busuk ke arahnya. Tapi bukan Hana yang kena. Ia bisa melindungi Hana tanpa menyentuh gadis itu. Kamu nggak apa-apa, Dek? Tanyanya. Hana langsung mendongak. Sosok itu hanya berjarak 2 langkah dari Hana. Ia mengerjapkan matanya beberapa kali sebelum kembali menunduk, berpikir jika dirinya tadi memang tidak salah orang. Mas matiin, maaf, cicit Hana. Ia merasa bersalah. Cewek kampung, cocoknya sama cowok kampung juga. Mereka meneriaki dari tangga. Anjing lo ya, apa-apaan lo semua? Bukan matiin ataupun Hana, tapi Rafael. Ia berteriak dengan nafas yang memburu. Dari kejauhan ia melihat Hana dilempari telur oleh para gadis itu. Rafael juga berniat ingin pergi ke masjid, begitupun matiin. Semua orang yang ada di tangga langsung membubarkan diri karena keberadaan Rafael dan takut melihat kemarahan lelaki itu. Mas, baju kamu jadi kotor dan bau, ucap Hana. Ini bisa dicuci kok, balas matiin. Bagian belakang tubuh matiin penuh dengan pecahan telur busuk, bahkan rambutnya saja kena. Tas berisi buku milik lelaki itu juga sudah jelas ikut kotor. Mengingat buku matiin, segera melepaskan tas dan mengeluarkan buku-buku dari dalam karena tidak ingin sampai basah.
dari luar tas merembes ke dalam. Hana memberikan sapu tangan pada Matiin, setidaknya untuk membersihkan bagian sisi wajahnya yang kotor. "Ambil mas," Hana memaksa karena melihat Matiin yang tidak kunjung mengambilnya. Sapu tangan buatan Bu Rita dengan tulisan Syahana itu kini ada di tangan Matiin. "Terima kasih." Rafael masih berada di situ, berdiri mematung. Ia merasa menyesal karena tidak bisa menjaga Hana. Malah orang lain yang membantunya. "Aku bantu ya mas." Hana menawarkan bantuan karena merasa bersalah. Bukan sok perhatian apalagi ingin berdua-duaan. "Nggak usah dek, sebentar lagi azan. Lebih baik kamu langsung ke masjid. Saya juga mau pulang." Matiin menolak dengan lembut. "Bang, lo yang tadi malam kan asistennya Ustadz Syafiq?" Kedua orang itu langsung menoleh menatap Rafael yang mengira Matiin adalah asisten Syafiq. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.